Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kelancaran juga dalam setiap rencana dan juga aktivitasnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemudahan di dalam proses pembelajaran yang kita lewati gitu, yang kita lalui. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada malam kali ini kita masih bisa bertemu gitu di dalam webinar Sakwala Talk yang kelima gitu. Di dalam webinar dengan tema menjadi pemuda bermental tangguh dengan filsafat Stoa. Teman-teman semuanya, sebelum saya memulai webinar pada malam kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita membuka webinar kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan, mudah-mudahan webinar malam kali ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita semua sebagai peserta dan juga saya sebagai pemandu sekaligus pembicara diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran dan juga pencernaan materi yang akan kita diskusikan pada malam kali ini. Baik, teman-teman semuanya, buat kalian yang belum tahu gitu, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muntazon Nur Syabana. Teman-teman bisa panggil saya Kak Muntaz gitu ya. Mungkin teman-teman yang sering ikut webinar sekolah.id sudah sangat familiar gitu dengan saya gitu ya. Tetapi mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung dengan kami dalam webinar sekolah.id, mungkin ini menjadi pertemuan pertama kita gitu ya, dan harapan saya gitu, saya dan teman-teman tetap bisa terhubung dan juga terkoneksi di dalam waktu-waktu selanjutnya. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya pada malam kali ini? Gimana kabar dirinya? Gimana kabar cuacanya nih? Kalau di sini cuacanya hujan ya teman-teman, sudah beberapa hari ini, beberapa pekan ini memang hujan gitu di daerah Jawa Barat, karena memang cuacanya sekarang sedang memasuki masa-masa hujan gitu ya teman-teman. Gimana nih daerah teman-teman, hujan nggak gitu ya? Dan gimana kabar teman-teman gitu ya? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat gitu. Kita semua selalu diberikan kesehatan gitu, baik yang sedang sakit juga gitu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segera disembuhkan penyakitnya. Nah, teman-teman semuanya, malam kali ini kita akan berdiskusi tentang tema yang sangat luar biasa menurut saya. Tema ini mengangkat tentang kesehatan ataupun ketangguhan mental kita sebagai seorang pemuda gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang pemuda harus punya mental yang tangguh gitu ya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, teman-teman, jika kita perhatikan dari berbagai berita dan juga dari beberapa informasi yang kita dapat di media, bahwa sebenarnya orang-orang yang sakit itu bukan hanya sakit secara fisik gitu, bukan hanya terserang virus COVID gitu, tetapi banyak juga di antara mereka yang bahkan sakit secara psikis gitu, sakit secara mental gitu. Sakit secara mental karena adanya ketidaksiapan di dalam diri untuk menghadapi dunia, menghadapi zaman yang semakin banyak dengan distraksi ini, teman-teman. Oleh karena itu, tema malam kali ini cocok untuk kita diskusikan, apalagi kita sebagai seorang pemuda akan menjadi tumpuan bangsa di masa yang akan datang. Penting untuk kita memahami dan juga mempersiapkan mental yang tangguh sedini mungkin gitu ya. Dengan dunia yang akan kita hadapi di masa depan adalah dunia yang sangat penuh dengan perubahan. Teman-teman semuanya, izinkan saya untuk share screen. Bentar. Boleh nih teman-teman sambil boleh sambil menunggu gitu ya, sambil menunggu saya mempersiapkan materi, boleh di absen dulu gitu ya teman-teman yang hadir gitu ya, baik itu di Zoom ataupun di live YouTube. Silakan di absen dengan format nama underscore asal instansi underscore hadir gitu ya. Nanti jangan lupa juga untuk di screenshot sebagai bukti kehadiran teman-teman mengikuti webinar pada malam kali ini. Baik teman-teman semuanya, sebagaimana yang tertera di poster, bahwa malam kali ini kita akan berdiskusi tentang menjadi pemuda tangguh gitu ya, menjadi pemuda bermental tangguh dengan filsafat Stoa gitu.
Tetapi di sini saya coba sederhanakan lagi bahasanya menjadi filosofi teras. Filosofi teras kiat menjadi pribadi bermental tangguh. Nah, filsafat Stoa yang ada di poster dengan filosofi teras yang ada di sini sebenarnya sama, teman-teman ya. Sama, filsafat Stoa itu di bahasa lainkannya adalah filosofi teras gitu. Mungkin ketika teman-teman dengar nih kata filosofi teras, apa yang terbayang? Apa yang terbayang? Pasti yang terbayang adalah buku ya. Karena sudah sangat populer sekali teman-teman, ada sebuah buku yang judulnya adalah Filosofi Teras. Yang kebetulan pada webinar malam kali ini juga saya sengaja mengambil referensi dari buku tersebut gitu untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pemuda. Nah, buku yang dimaksud adalah buku ini, teman-teman. Buku Filosofi Teras karyanya Henry Manampiring. Teman-teman bisa lihat di sini sampulnya seperti ini ya. Dan saya yakin sih banyak dari teman-teman yang sudah tahu gitu, sudah tahu tentang buku ini gitu. Baik itu tahu pernah lihat ataupun pernah dengar judulnya ataupun yang sudah baca gitu. Pasti ada beberapa dari teman-teman ini yang udah baca buku ini. Coba dong yang udah baca boleh komen gitu ya di chat. Kira-kira sudah baca apa belum gitu? Kalau udah baca, kira-kira gimana nih tanggapannya terhadap buku ini? Apakah luar biasa ataukah ya biasa aja Kak gitu kan? Atau tanggapan-tanggapan yang lainnya gitu ya. Silakan untuk berekspresi di chat sebebas mungkin sambil saya melanjutkan materi saya. Bahwa malam kali ini diskusi kita merujuk kepada satu referensi yaitu buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Teman-teman, jika saya harus jujur gitu ya, ketika saya pertama kali mendengar kata filosofi teras, ketika suatu saat teman saya merekomendasikan untuk saya membaca tentang filosofi teras, awalnya saya pikir buku ini tuh adalah buku yang berat gitu. Berat itu bukan artian berat bukunya gitu ya, tetapi maksudnya berat dalam bahasannya gitu, dalam bahasan dan juga bahasanya gitu. Karena ketika kita mendengar kata filosofi, ketika kita mendengar kata filsafat, pasti pikiran kita langsung tertuju kepada suatu hal yang rumit, suatu hal yang menuntut kita berpikir secara mengakar gitu, suatu hal yang bikin pusing gitu ya. Bukannya mental kita itu membaik, tetapi mendengar kata filsafat untuk orang awam pasti, aduh, belum apa-apa udahlah nggak mau, udah mental breakdown gitu ya. Udah mental down gitu, belum apa-apa gitu ketika mendengar kata filsafat. Saya juga sama berpikirnya seperti itu. Karena beberapa buku dengan judul filsafat yang lain memang isinya itu berat gitu. Tetapi ternyata setelah membaca buku ini, teman-teman, Filosofi Teras gitu ya, ternyata ajaran yang ada di dalam buku Filosofi Teras ini sangat real gitu ya. Sangat match, sangat cocok, sangat relevan untuk berbagai kalangan ya. Termasuk kita sebagai generasi milenial ataupun generasi Z gitu ya. Karena kan kita ya sebagai generasi Z gitu ya, sebagai pemuda pasti sering menginginkan ataupun mengidamkan hal-hal yang sifatnya itu praktis. Praktis, sederhana, cepat gitu ya, instan. Kita udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Sehingga ketika kita disodorkan pada suatu buku filsafat yang sifatnya rumit, pasti kita udah menolak gitu. Tetapi ternyata filosofi teras ini praktis, teman-teman. Sederhana sekali bahasannya dan sangat cocok untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, untuk memahami buku ini tuh tidak perlu menjadi seorang filsuf. Nggak perlu nih teman-teman jadi seorang filsuf dulu. Nggak perlu jadi apa namanya, jadi Socrates dulu nih yang patungnya gini gitu kan. Nggak perlu juga jadi Plato dulu gitu kan. Teman-teman nggak perlu jadi filsuf atau sufi untuk memahami filsafat teras ini. Tetapi ajaran filosofi teras ini dapat dipelajari oleh orang awam sekalipun, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah pernah baca buku ini, mungkin di sini kita akan sama-sama review kembali ingatan kita tentang isi dari buku ini. Dan untuk teman-teman yang belum sempat baca buku Filosofi Teras ini adalah kesempatan luar biasa untuk kalian menggali isi dari buku Filosofi Teras ini melalui webinar ini gitu ya. Poin-poin pentingnya itu apa aja gitu ya. Tetapi tetap saya rekomendasikan jika kalian punya waktu luang dan kesempatan, silahkan untuk membaca secara lengkap buku Filosofi Teras ini. Oke, saya next. Nah, kita awali dengan sebuah pertanyaan. Sebagai seorang pemuda nih, teman-teman semua, teman-teman peserta, apakah kalian itu
pernah ataupun sering merasa khawatir nih akan sesuatu yang belum terjadi? Pernah nggak sih kayak belum apa-apa udah overthinking gitu ya? Bahasanya itu overthinking terhadap masa depan, overthinking bingung nih nanti nanti kuliah di mana, bingung nanti kuliah uangnya dari mana, bingung nanti kerja di mana, bingung nanti kalau mau nikah misalkan ya, itu dengan siapa, uangnya dari mana, tinggal di mana, pekerjaannya apa, nasibnya kayak gimana di masa depan. Pernah nggak sih berpikir atau khawatir kayak gitu? Saya yakin pernah gitu teman-teman. Mayoritas yang ada di sini, saya yakin pasti pernah khawatir akan sesuatu yang belum terjadi. Masa depan itu kan sesuatu yang belum terjadi ya teman-teman. Maka kita sangat khawatir gitu ya terhadap sesuatu tersebut. Atau teman-teman itu mudah baper. Ada orang nih, ada orang sekarang zamannya media sosial ngomen gitu ya di postingan Instagram kita. Ngomennya itu misalkan bercanda gitu. Kita mudah baper gitu ya. Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper, dikit-dikit tersinggung, ya. Pernah nggak sih gitu ya? Atau malah mudah marah gitu dan curhat di media sosial. Ini sering banget nih umat-umat ini umat-umat Twitter gitu ya. Umat-umat Twitter itu biasanya menjadikan Twitter itu sebagai ladang, sebagai wadah untuk misuh-misuh gitu ya. Pasti kalian juga ada nih yang sering menggunakan Twitter itu untuk misuh-misuh. Pernah nggak? Atau sering nggak? Sering juga nggak Juli di akun selebriti gitu ya, di akun Lambe Turah gitu ya, atau di akun yang lain sebagainya, pernah nggak? Maka jika kalian pernah merasakan semua hal tersebut gitu ya, kalian cocok banget gitu untuk mendalami ataupun untuk membaca filosofi teras ini, untuk belajar tentang filosofi teras ini. Kenapa? Karena hal-hal tersebut itu yang tadi disebutkan itu semuanya itu menyebarkan ataupun mengandung energi-energi negatif, teman-teman. Ketika kita khawatir akan masa depan, kita pasti merasa negative thinking. Ketika kita mudah baper, kita pasti negative thinking. Ketika kita tersinggung, kita pasti negative thinking. Ketika kita misuh-misuh, kita pasti negative thinking, dan lain sebagainya. Maka filosofi teras ini hadir untuk menjawab, untuk membuat gitu mental teman-teman tidak bermental negative thinking, tetapi menjadi mental yang tangguh gitu ya. Sebelumnya kita harus paham dulu filosofi teras itu apa sih gitu. Filosofi teras teman-teman sebenarnya dinamakan filosofi teras gitu. Sebenarnya ini bahasa aslinya itu stoicism gitu. Stoicisme gitu. Makanya diartikannya filsafat stoa gitu. Cuman karena itu tidak familiar dengan lidah orang Indonesia ya, apa itu stoa gitu ya. Maka dipilihlah istilah yang lebih familiar, yaitu filosofi teras. Nah, filosofi teras ini lahir di sebuah teras, teman-teman. Teras gitu ya, teras. Nah, teras itu yang dimaksud adalah teras yang berpilar dihiasi lukisan gitu. Semacam alun-alun di Athena, di kota Athena. Ada yang tahu Athena di mana? Athena itu di Yunani ya, karena kita juga tahu bahwasanya Yunani ini menjadi sumber ataupun menjadi rujukan filsafat yang utama, karena banyak filsuf-filsuf terdahulu yang utama, yang pertama itu hadir di Yunani. Nah, lahir di sebuah teras yang berpilar dihiasi lukisan semacam alun-alun di Athena. Nah, makanya ajaran ini tuh disebut filosofi teras. Ajaran ini tuh dibawa oleh yang namanya Zeno gitu, seorang filsuf dari Yunani. Nah, filosofi ini teman-teman sebenarnya bukan filosofi baru. Filosofi ini tuh sudah ada sejak masa Yunani kuno, sekitar 300 tahun sebelum Masehi atau 2300 tahun yang lalu. Jauh dari filsafat yang terkesan sebagai topik yang berat dan mengawang-awang, filosofi teras ini justru praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Jadi ingat, kalian nggak usah overthinking, nggak usah mikir, aduh malam ini saya akan belajar hal yang berat. Enggak, ini ringan kok. Feel free aja, santai ya, relax saja. Karena kita di sini akan belajar bagaimana menjadi seorang pemuda bermental tangguh. Kalau belum apa-apa kalian sudah ngedown, udahlah saya nggak mau ikut webinar ini karena berat. Berarti mental kalian belum tangguh ya. Ini menjadi ujian pertama kita. Agar menjadi seorang yang bermental tangguh, kita harus facing, harus menghadapi problem, masalah gitu ya. Kita harus hadapi masalah. Ya, di sini padahal masalahnya itu ini bukan masalah karena ini ringan ya, teman-teman. Maka kita akan sama-sama berdiskusi tentang hal ini. Tujuan filsafat Stoa itu, teman-teman, tujuannya ini sebagaimana yang dikutip dari buku, bahwasanya stoicisme itu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat eksternal. Ya, jadi filsafat Stoa ini
nggak maksudnya tuh bukan ditujukan untuk dapat hal-hal yang eksternal. Yang eksternal itu kayak gimana? Misalkan untuk bisa dapat jodoh, itu kan eksternal. Eksternal itu maksudnya di luar diri kita. Kita misalkan mau apa namanya, mau disayang sama atasan, itu kan di luar diri kita ya. Atasan itu kan bukan diri kita. Maka itu bukanlah tujuan dari filsafat Stoa, teman-teman. Tetapi tujuan utama dari filsafat Stoa adalah agar kita bisa hidup bebas dari emosi negatif. Ya, agar kita bisa hidup bebas dari emosi negatif, teman-teman. Kita sebagai generasi muda sering kali diliputi oleh emosi-emosi yang negatif. Apalagi di zaman sekarang, teman-teman, hoax itu ya, hoax itu sangat mudah sekali merajalela dan membuat emosi, aura-aura negatif dalam pikiran kita. Maka dengan belajar filsafat Stoa, kita akan semakin punya prinsip agar kita itu bisa hidup bebas dari emosi negatif dan menjalani hidup dengan lebih positif. Kita terbebas dari sedih, marah, cemburu, curigaan, baperan, dan lain-lain. Ya. Kita juga bisa menggapai yang namanya hidup tentram. Ya, orang dengan mental tangguh itu orang yang hidupnya itu bisa tentram. Orangnya itu nggak mudah marah, nggak mudah cemburuan gitu ya. Maka ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ini menjadi kata kunci pertama. Memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Lebih lanjut kita akan belajar di slide-slide selanjutnya. Nah, untuk membentuk mental yang tangguh, maka saya ambil 10 pelajaran dari buku Filosofi Teras ini. Ya. Nyesel banget sih kalau nggak tahu gitu ya. 10 pelajaran ini bisa kita terapkan untuk membentuk mental yang tangguh. Untuk membentuk kepribadian yang nggak mudah stres. Untuk membentuk, menghemat energi-energi yang ada dalam diri kita. Kita lanjut ya. Apa aja sih, Kak, 10 pelajaran dari buku Filosofi Teras itu? Dan buat teman-teman nih yang sekarang belum apa namanya menyiapkan catatan, silahkan untuk siapkan catatannya karena 10 hal ini penting sekali, teman-teman. Nyesel banget kalau kalian terlewat ya. Dan yang paling penting nyesel banget kalau kalian udah tahu tapi kalian nggak mempraktekannya. Makanya kita akan coba kupas satu-satu. Yang pertama, pelajaran yang bisa diambil ya untuk membentuk mental yang tangguh adalah kita harus hidup selaras dengan alam. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, hidup selaras dengan alam itu kita hidup mengikuti hukum alam. Ya. Dengan arti lain, kita harus menggunakan nalar dan akal sehat. Kita sebagai seorang manusia, teman-teman, ya, dimuliakan oleh Tuhan itu dengan akal. Ya. Kita bisa beda dengan binatang itu dengan akal. Dan kita agar bisa benar-benar gitu lebih unggul dari binatang adalah dengan akal. Ya, maka kita harus hidup selaras dengan alam. Kita harus selalu menggunakan akal kita untuk berpikir, menggunakan logika kita untuk berpikir. Jangan hanya mengandalkan perasaan, teman-teman. Ya, jangan hanya mengandalkan perasaan. Misalkan kayak gini, kita melihat orang lain itu seperti terlihat tidak senang dengan kita. Kita jangan hanya mengandalkan prasangka dan perasaan aja, baperan gitu. Bukan, tapi coba pakai logika. Coba validasi, benar nggak orang itu nggak senang dengan kita. Kalau benar nggak senang, kenapa? Jangan-jangan ada hal yang salah dalam diri kita. Dengan kita selalu mengunggulkan rasio ataupun akal dibandingkan prasangka yang tidak jelas, maka kita bisa hidup tenang, teman-teman. Mental kita bisa tangguh. Tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan atau sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu itu dan sedang terjadi pada detik ini juga adalah hal yang tak terhindarkan karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ini maksudnya kayak gini, setiap hal yang kita lakukan itu pasti akan berdampak. Ya. Kita sekarang adalah hasil, adalah dampak dari kita di masa lalu. Kalau kita masa lalunya itu pemalas, coba lihat sekarang kita kayak gimana orangnya. Atau kalau kita sekarang orangnya itu pemalas,
maka di masa depan kita akan diancam oleh kegagalan. Setiap aktivitas yang kita lakukan itu pasti akan berdampak kepada masa yang akan datang, teman-teman. Itu sudah menjadi hukum alam, ya. Kita nggak bisa menyalahi itu gitu. Maka ketika kita punya impian, kita punya rencana, maka kita harus benar-benar bikin step by step-nya, langkah-langkahnya, ya, sebaik mungkin. Kita di masa depan ingin menjadi orang yang sukses, maka mulailah dari sekarang kita menuju jalan-jalan kesuksesan. Seperti itu, teman-teman. Yang pertama, hidup selaras dengan alam. Yang kedua, kita harus mengasah empat kebijakan utama. Di dalam filosofi teras gitu ya, dalam buku ini ada 4 kebijakan utama yang ditonjolkan, teman-teman. Yang harus kita asah nih sebagai generasi muda agar kita nggak mentalnya loyo. Yang pertama, kita harus mengasah kebijaksanaan atau wisdom. Ya. Kebijaksanaan itu adalah kemampuan mengambil keputusan terbaik dalam situasi apapun. Ya. Jadi ketika kita ada di situasi apapun dan kita dituntut untuk mengambil keputusan, kita tidak mengambil keputusan dengan terburu-buru. Kita tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan prasangka, tapi kita mempertimbangkan sebaik mungkin secara bijaksana. Ini bisa didapat dengan kita latihan terus, dengan kita belajar terus. Harus selalu diasah, teman-teman. Kebijaksanaan itu harus diasah. Karena kalau tidak diasah itu susah sekali untuk kita dapat kebijaksanaan. Lalu yang kedua, kita juga harus mengasah keadilan, justice, memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. Di masa sekarang, di masa yang penuh dengan distraksi, masa yang penuh dengan kemajuan zaman, banyak sekali godaan yang pasti menimpa kita, teman-teman. Ketika kita memegang suatu amanah, kita pasti banyak godaan agar kita menyalahgunakan amanah tersebut. Tetapi orang yang bisa punya mental tangguh, pasti dia akan bisa tetap berlaku adil di dalam situasi apapun. Memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Nggak korupsi gitu ya. Melakukan amanah sebaik mungkin. Orang yang sering korupsi gitu, orang yang korupsi di dalam jabatannya, maka dia sebenarnya belum punya mental yang tangguh gitu ya. Kayak gitu, teman-teman. Lalu yang ketiga, keberanian. Kita harus mengasah keberanian. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian berbuat yang benar. Berani berpegang pada prinsip yang benar. Kalau kita tahu sesuatu yang benar itu yang mana, maka kita harus berani ambil itu. Meskipun resikonya misalkan kita dijauhi oleh teman kita. Ya, di dalam situasi tertentu, kebenaran itu, teman-teman, kebenaran itu harus tetap dipegang dalam situasi apapun. Ya, kita harus berani, tetapi tetap dalam penyampaiannya, dalam hidup bersosial apalagi, kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi. Tetapi tetap prinsipnya jangan sampai dilepas. Prinsip kebenaran itu jangan sampai dilepas. Lalu yang keempat, kita harus menahan diri juga. Kita harus menahan diri dari godaan-godaan gitu ya, dari nafsu dan juga emosi. Kita harus disiplin, kita harus tetap sederhana, ya, agar kita bisa gitu menahan diri dari nafsu dan emosi. Nah, ini pelajaran yang kedua, teman-teman. Lalu yang ketiga, di filosofi teras ini kita belajar tentang dikotomi kendali. Dikotomi kendali ini maksudnya kita dihadapkan, ketika kita menghadapi sesuatu, kita dihadapkan terhadap dua kendali. Ya, dua kendali. Ada kendali, yang pertama nih, ada kendali yang bisa kita kendalikan. Yang kedua, ada kendali yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Di sini kita akan coba kupas lebih jelasnya bahwa ada satu ungkapan dari Epictetus tuh bahwa some things are up to us, something are not up to us. Beberapa hal gitu. Beberapa hal itu tergantung kepada kita. Namun beberapa yang lain itu tidak bergantung kepada kita. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Jadi beberapa hal itu bisa kita kendalikan, beberapa hal yang lain itu tidak bisa kita kendalikan. Stoicisme itu mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bisa datang dari thing we can control gitu. Thing we can control. Sesuatu yang bisa kita kontrol. Kita harus fokus ke sana, ya. Karena kebahagiaan sejati itu hanya bisa datang dari dalam, teman-teman. Di dalam diri kita. Sebaliknya, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti kelakuan orang lain, kita menggantungkan kebahagiaan kepada opini orang lain,
menggantungkan kebahagiaan kepada status dan popularitas yang ditentukan orang lain, kekayaan, itu tuh tidak rasional, teman-teman. Maka kita harus selalu bergantung terhadap apa yang bisa kita kendalikan, gitu. Nah, misalkan contohnya dalam sidang skripsi nih, teman-teman. Di sini siapa nih yang lagi skripsian, yang lagi masuk tingkat akhir. Di sini tuh dalam sidang skripsi, misalkan kita punya yang namanya internal goal dan ada juga outcome. Internal goal adalah sesuatu yang tujuan yang bisa kita capai dengan memanfaatkan diri kita sendiri dari dalam. Sedangkan outcome itu adalah hasil yang ditentukan oleh orang lain. Contoh internal goal adalah kita belajar yang rajin, benar-benar memahami materi skripsi, kita latihan presentasi berulang-ulang gitu ya, sampai presentasi PowerPoint yang dibuat itu cantik gitu dan profesional. Maka sepanjang kita sudah berupaya memaksimalkan dua hal ini, memaksimalkan hal-hal ini, yang tadi yang dari dalam diri kita, maka kita sudah melakukan yang terbaik itu yang bisa kita lakukan dalam kendali kita. Masalah nilai dari skripsi kita adalah outcome yang berbeda, gitu ya, yang berada di luar kendali kita. Jadi, kalau kita stres dan khawatir mengenai hasil dari nilai skripsi, maka itu tidak rasional, teman-teman. Ya. Jika kita telah mengerahkan upaya sebaik-baiknya di dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan, maka itu sudah cukup. Ikhtiar, usaha semaksimal mungkin. Masalah hasil, biarkan Tuhan yang menentukan. Kan suka ada perkataan seperti itu. Itu benar banget, teman-teman. Kalau kita udah berusaha maksimal, hasilnya apapun, kita akan tetap bisa senang gitu. Kita akan tetap bisa senang dengan proses yang kita lakukan. Ya. Makanya keempat, untuk menjadi pribadi dengan mental tangguh adalah dikotomi kendali ini nggak sama dengan pasrah pada keadaan, teman-teman ya. Tadi kan kita disuguhkan pada dikotomi kendali gitu. Ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi bukan berarti kita itu pasrah dengan keadaan, tidak. Ya, bedanya adalah kita tetap berusaha. Namun kita tetap berusaha terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita tetap berusaha terhadap ikhtiar kita masing-masing. Masalah hasil, ya, apapun itu hasilnya, ya, itu kita pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bukan pasrah dengan keadaan lalu kita tidur aja, lalu kita mageran dan lain sebagainya. Enggak. Yang kelima, kita harus bisa membedakan fakta dan opini, teman-teman. Fakta itu adalah sesuatu yang objektif, yang kebenarannya itu bisa diukur dan bisa diterima oleh banyak orang. Sedangkan opini itu sifatnya subjektif, teman-teman. Kebenarannya itu hanya tergantung kepada siapa yang beropini. Kalau misalkan saya beropini bahwasannya bahwasannya merah itu bahasa Inggrisnya itu blue, ya, itu terserah saya. Karena itu kebenarannya tergantung di dalam diri saya gitu. Padahal kan secara objektif merah itu bahasa Inggrisnya red gitu ya. Kayak gitu, teman-teman. Maka kita harus bisa bedakan antara fakta dan opini dan kita jangan terpengaruh, terjebak, tenggelam, terjerumus ke dalam opini orang lain. Kita harus fokus pada fakta aja. Nah, saat kita terus-menerus ingin menyenangkan orang lain, ya, misalkan kita ingin selalu memenuhi ekspektasi orang lain, kita ingin mendapatkan penerimaan dari orang lain, meraih sebanyak-banyaknya like and views gitu kan. Maka tanpa kita sadar, kita sedang diperbudak oleh pendapat orang lain. Orang lain maunya apa nih, netizen maunya apa, kita ikuti gitu. Maka sebenarnya kita tuh nggak bebas, teman-teman. Kita tuh nggak bebas, kita diperbudak. Kita diperbudak oleh pendapat orang lain. Kayak gitu ya. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kita itu nggak usah nih fokus terhadap opini orang lain. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang bermental tangguh, yang bebas gitu ya, maka kita harus fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita. Misalkan kita butuh HP, kita butuh handphone untuk belajar, maka handphonenya itu harus punya internet. Maka faktanya kita beli Android yang misalkan harganya 500.000 juga cukup, asal dia bisa internetan dan bisa dipakai belajar. Tetapi kita mendengarkan opini orang lain, apaan itu HP jelek gitu ya, mereknya itu enggak terkenal, bukan iPhone gitu. Terus kameranya cuma ada satu. Lalu kita terjerumus ke dalam opini itu sehingga kita ingin punya iPhone yang harganya belasan juta, padahal kita nggak mampu. Maka kita sudah terjerumus, teman-teman, terhadap opini orang lain.
dengan kita belajar filsafat Stoa, kita harus lebih bisa menerima bahwa yang kita butuhkan adalah fakta. Yang kita butuhkan adalah fungsi, bukan gengsi. Kayak gitu, teman-teman. Next. Ingatlah bahwa menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal yang di luar kendali kita sesungguhnya sangat rapuh dan sangat beresiko pada kekecewaan. Jika pendapat orang lain gitu ya, itu di luar kendali kita, maka kita nggak akan pernah ada habisnya untuk kita ikuti. Orang lain misalkan mau kita beli iPhone, kita udah ikuti nih beli iPhone, tapi orang lain pasti bakal ada lagi opini-opini yang lainnya gitu kan. Terus yang kedua, pendapat orang lain juga bisa berubah tergantung si pemilik. Tadi sebelumnya gitu orang lain itu menjelek-jelekan HP kita karena bukan iPhone. Setelah kita punya iPhone, orang lain juga menjelek-jelekan iPhone kita gitu ya karena buat apa beli HP mahal-mahal gitu kan. Intinya nggak akan pernah bisa selesai kalau kita selalu mengikuti pendapat orang lain, teman-teman. Disitulah mental kita diuji sebagai seorang pemuda dengan kita mempunyai pendirian yang tangguh, maka kita juga bisa menjadi seorang pemuda yang tangguh. Sebaliknya, jika kita mempunyai pendirian yang pelin-pelan, tergantung orang lain, maka sebenarnya mental kita belum terbentuk, teman-teman, untuk menjadi pemuda yang tangguh. Di sini juga ada quotes bahwasanya if you live according to what others think, you will never be rich gitu kan. Jika kamu hidup gitu selalu intinya begini, jika kamu hidup selalu menuruti apa kata orang lain, apa yang dipikirkan orang lain, maka kamu nggak akan pernah bisa kaya gitu, nggak akan pernah bisa kaya secara pemikiran, nggak akan pernah bisa bahagia gitu. Maksudnya itu gitu, teman-teman. Next ya. Yang keenam, kita harus bisa mengendalikan interpretasi dan persepsi. Kita harus bisa mengendalikan prasangka. Prasangka kita terhadap sesuatu ya, agar kita bisa hidup bahagia, agar kita bisa punya mental yang tangguh gitu. Segala emosi yang mengganggu kita sebenarnya itu berasal dari cara penilaian yang salah, teman-teman. Ya. Cara berpikir yang salah gitu menjadi penyebab munculnya keliru, menyebabkan kita stres, gelisah, marah-marah gitu. Bahkan hingga depresi, teman-teman. Di sini juga disebutkan bahwasanya it is nothing that trouble us but our judgment about things gitu kan. Sebenarnya bukan sesuatu yang mengganggu kita, bukan sesuatu yang menjadi masalah buat kita, tetapi bagaimana judgment kita, pandangan kita terhadap sesuatu tersebut. Misalkan ada orang netizen ngekritik kita, tergantung bagaimana persepsi kita. Kalau kita anggap kritik tersebut dimasukkan ke dalam hati, dipikirkan, jadi overthinking gitu ya. Kenapa ya dia nggak suka sama aku gitu kan? Padahal aku udah melakukan hal yang baik gitu. Maka kita akan gelisah, stres, depresi gitu. Tapi kalau kita balik misalkan orang lain kritik kita, maka kita fokus aja. Oh iya, dia mengkritik aku, katanya aku ada salah di sini. Aku mau coba perbaiki gitu kan. Kalau misalkan kita sudah coba perbaiki, kita udah nggak ada salah, orang lain tetap kritik kita nggak apa-apa. Kita tetap husnuzon, berprasangka baik. Ya mungkin orang-orang tersebut itu sedang sedang banyak pikiran, sedang banyak masalah sehingga sensitif itu terhadap kita. Kayak gitu. Yang ketujuh, kita harus lakukan STAR, teman-teman ya. Kita harus lakukan STAR ketika emosi negatif menerpa. Apa itu STAR gitu ya? Bukan bintang maksudnya. Tapi ketika kita dihadapkan pada emosi negatif yang menerpa kita, teman-teman, maka kita harus langsung melakukan 4 hal ini, STAR. Yang pertama kita harus stop gitu ya. Kita harus berhenti. Berhenti itu maksudnya kita harus hentikan si emosi negatif tersebut ya. Contohnya gini, kita sedang misalkan kita sedang dihampiri emosi negatif berburuk sangka kepada orang lain. Kita sedang julid nih kepada orang lain. Maka kita harus buru-buru sadar, stop gitu. Hentikan julid ini gitu ya. Hentikan prasangka buruk ini ya. Itu langkah pertama agar kita bisa terhindar dari emosi negatif. Yang kedua, setelah kita berhenti gitu ya, sadar dan berhenti, stop, hentikan. Maka kita harus think and assess gitu. Kita harus pikirkan dan juga nilai. Ya, sesudah menghentikan proses emosi sejenak, kita bisa aktif berpikir gitu kan, memaksakan diri untuk berpikir rasional. Gitu ya. Coba pikirkan secara rasional, pandangan yang tadi kita anggap negatif itu, apakah itu tuh benar-benar positif untuk kita, ataukah itu tuh negatif dan membahayakan untuk kita. Kita harus pikirkan itu baik-baik, lalu kita assess, lalu kita nilai, ya, apakah kita telah apakah perasaan kita ini udah benar apa enggak gitu. Apakah kita telah bisa memisahkan antara fakta objektif dan juga opini orang lain gitu kan.
Apakah kita sudah bisa mengendalikan cara pandang kita terhadap sesuatu gitu? Kita pikirkan. Lalu yang selanjutnya kita respon gitu ya. Kita respon, maka sesudah kita menggunakan nalar gitu ya, berupaya untuk rasional dalam mengamati situasi, dan semoga saat ini emosi itu sudah sedikit turun, barulah kita memikirkan respon apa yang kita berikan. Respon bisa dalam bentuk ucapan atau tindakan. Makanya ketika ada seseorang misalkan sedang dalam emosi negatif, sedang marah, sedang galau, sedang stres, maka suka ada saran, coba jeda dulu, tenang, pikirkan baik-baik, lalu lakukan respon. Respon yang memang dipertimbangkan gitu dari pikiran, dari penilaian dan yang lain sebagainya. Bentar teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Yang kedelapan, pelajaran yang bisa diambil dari filosofi Stoa atau filosofi Teras adalah premeditatio malorum gitu. Ini bahasa Latin ya teman-teman. Memang ditulisnya seperti ini gitu di dalam buku. Tetapi intinya pelajaran ke-8 ini adalah kita harus bisa melatih dan membayangkan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita sehingga kita bisa lebih siap. Maksudnya bukan bukan kita menjadi negative thinking, bukan, tapi kita harus bisa memikirkan bahwa segala sesuatu itu tidak selalu akan berjalan mulus sebagaimana yang kita rencanakan. Kita harus bisa mempersiapkan plan A sampai plan Z yang paling buruk gitu ya. Jadi kita mempersiapkan mental juga nih. Bagaimana kalau misalkan sesuatu ini tuh terjadinya A, bagaimana kalau B, kalau C, bagaimana kalau Z gitu. Kita siapkan mental kalau situasinya yang terjadi adalah situasi paling buruk. Dengan kita menyiapkan hal-hal mental seperti itu teman-teman, ketika memang pada kenyataannya nanti situasi yang terjadi adalah situasi yang paling buruk, kita nggak akan kaget. Kita nggak akan kaget dan kita akan, oh sudah bisa nih mengatasi ini karena kita udah nyiapin kalau situasinya yang terjadi adalah situasi paling buruk, maka kita harus kayak gimana. Kayak gitu teman-teman. Kebanyakan orang ya, kebanyakan orang itu fokus terhadap mempersiapkan diri untuk sukses saja gitu. Untuk sukses saja, tapi mereka tidak mempersiapkan bagaimana kalau mereka gagal. Itulah yang sering menyebabkan orang gagal itu nggak mau nyoba lagi, karena mentalnya udah kena, udah loyo. Ketika sekali gagal, sekali jatuh, nggak mau nyoba lagi gitu ya, karena nggak disiapin sebelumnya untuk mental terburuknya. Sebaliknya, kalau orang udah nyiapin mental kondisi terburuknya kayak gimana, maka ketika benar-benar gagal, dia bisa bangkit lagi teman-teman kayak gitu. Ini memang harus sedikit hati-hati ya. Bukan berarti gitu dengan menyiapkan hal-hal seperti ini tuh kita menjadi negative thinking, ah mungkin nanti bakal gagal. Enggak, bukan. Tapi kita tetap harus mempersiapkan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Nah, lanjut. 9. Tidak mudah merasa terhina, teman-teman. Nah, kita ya generasi muda gitu ya. Agar mental kita menjadi tangguh, menurut filsafat Stoa, kita jangan mudah merasa terhina, teman-teman. Ya, karena sebenarnya hanya kita yang bisa mengizinkan orang lain menyakiti kita secara non fisik. Misalkan menghina kita, mencela mencela kita, mencemooh kita. Bayangkan kayak gini. Kalau orang lain menghina kita, lalu kita sakit hati, kita terhina, maka orang lain itu berhasil menghina kita. Tetapi kalau misalkan orang lain menghina kita, tujuannya menghina kita, tapi kita nggak merasa terhina, orang lain mencela kita nggak merasa tercela, maka orang itu gagal untuk menghina kita. Dan kita juga nggak akan merasa sakit hati. Kita juga akan merasa biasa aja gitu kan. Ya nggak apa-apa, biarkan dia berpendapat gitu, biarkan dia berpendapat, tetapi aku tetap aku gitu. Aku tetap aku dengan versi terbaik dari diriku gitu. Maka tidak ada penghinaan yang benar-benar terjadi jika tidak ada yang merasa terhina gitu teman-teman. Penghinaan itu terjadi kalau ada yang merasa terhina. Contohnya dalam bercanda lah gitu. Kalau kita bercanda dengan teman, itu pasti kan itu beda konteksnya dengan kita menghina orang. Misalkan ada teman kita yang mohon maaf dalam tanda kutip, misalkan badannya besar. Kalau orang itu tidak kita kenal, terus tiba-tiba kita bilang, "Hey, gendut," misalkan. Itu pasti orang itu bakal terhina kan? Bakal terhina, ya. Tetapi kalau misalkan kita dengan teman kita yang berbadan besar, lalu kita lagi bercanda dan memang dia juga udah terbiasa dipanggil gendut dan tidak merasa tidak merasa terganggu ataupun terhina, maka tidak ada penghinaan di situ, teman-teman. Itu adanya hanya ya biasa percakapan biasa.
maka kita jangan ngizinin orang lain menghina kita. Kalau ada orang lain menghina kita, ya nggak apa-apa, anggap aja itu mah bukan hinaan, kita nggak merasa terhina, kayak gitu teman-teman. Dengan kita punya mindset seperti itu, maka kita bisa nih punya mental yang tangguh teman-teman, kayak gitu. Dan yang terakhir teman-teman, poin yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari filsafat Stoa adalah kita harus bisa latihan menderita gitu. Sedih banget ya ini latihan menderita. Maksudnya tuh bukan latihan menderita kita disiksa-siksa, bukan. Tapi kita harus bisa latihan dalam kondisi yang di bawah gitu, practice poverty gitu. Contohnya gitu, kalau misalkan di sini disebutkan memaksa kemungkinan terburuk dalam kehidupan kita agar kita tahu rasanya berada dalam posisi kesusahan. Misalkan kita berpuasa gitu contohnya. Kita biasanya makan gampang nih, makan pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore misalkan 3 kali. Tapi karena puasa gitu, kita harus bisa menahan makan. Kita harus bisa menahan makan dari pagi sampai malam gitu kan. Itu tuh selain memang eh, sebagai ibadah kalau dalam Islam, tetapi itu juga melatih kita, melatih kepekaan kita terhadap orang yang siapa tahu ada orang dan memang banyak, mereka tuh bukan berpuasa sebenarnya, mereka bukan menahan makan, tapi karena nggak ada aja makanannya gitu. Mereka kelaparan, makanannya nggak ada, bahkan bukan hanya dari pagi sampai malam, mungkin berhari-hari. Apa yang mereka rasakan? Nah, kita juga harus bisa merasakan itu, teman-teman. Agar apa? Agar ketika dunia berputar dan kita kebetulan ada di bawah, sedang diuji oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita nggak kaget. Kita nggak mengeluh kepada Yang Maha Kuasa, tapi kita menerima. Kita udah terbiasa, oh ya, saya udah terbiasa berpuasa, maka ketika sekarang saya nggak punya makanan, daripada saya mengeluh, misuh-misuh, ya lebih baik saya berpuasa saja. Kayak gitu, teman-teman. Atau contoh yang lain, kita harus misalkan kita melakukan digital detox gitu. Latihan hidup tanpa internet. Kita sudah sangat tergantung dengan internet yang sekarang. Tetapi bayangkan oleh kita, bagaimana jika suatu masa, suatu keadaan memaksa kita nggak punya internet, apa yang akan terjadi? Sekarang contoh kalian sehari jauhkan HP, nggak pegang HP. Apa yang kalian lakukan? Pasti, wah, hari pertama itu pasti bingung nih mau ngapain. Bingung. Mau apa namanya, tidur nggak enak gitu, mau bangun juga nggak enak. Karena biasanya kalian kan lihat di HP, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, coba deh kalian latihan seperti itu. Dengan kalian latihan seperti itu, kalian juga bisa untuk lebih memanage gitu. Lebih memanage kebergantungan kalian gitu. Kayak gitu, teman-teman. Inilah 10 hal teman-teman yang tadi saya sampaikan yang bisa kita pelajari dari filosofi teras agar membentuk pribadi dengan mental yang tangguh teman-teman sebagai seorang pemuda. Maka bagaimana sebenarnya filosofi teras ini bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang bermental tangguh? Kuncinya ada di sini. Dengan berfokus pada hal-hal yang penting saja, maka kamu bisa menghemat energi berkali-kali lipat dari sebelumnya. Fokus pada hal-hal yang penting saja. Dengan dunia yang penuh distraksi ini, teman-teman, kita seringkali terjerumus dengan berbagai data dan informasi, tenggelam, sehingga kita bingung. Kita tuh energi kita banyak dikeluarkan untuk berbagai hal, yang beberapa di antaranya itu nggak penting sebenarnya, ya karena apa ya? Karena kita udah tenggelam aja, jadi kita nggak bisa membedakan mana yang penting, mana yang nggak penting. Contohnya kita tiktokan dengan lihat orang doang gitu, yang misalkan kita nggak belajar dari situ. Tapi kita terjerumus, kita menghabiskan waktu dengan tiktokan, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan kuota gitu ya. Energi kita juga terkuras. Semakin lama kita lihat layar, semakin kita juga pusing gitu ya. Coba kalau kita fokus terhadap hal-hal yang penting. Oke, kita tiktokan nggak apa-apa, tapi kita fokus pada pembelajaran. Misalkan kita belajar trik-trik di TikTok gitu kan, karena kan TikTok juga banyak tuh ngasih trik gitu ya, trik sulap ataupun trik belajar, trik matematika dan lain sebagainya. Kalau kita bisa membatasi seperti itu, maka kita bisa menghemat energi, teman-teman, kayak gitu. Stres dan burnout itu terjadi karena penggunaan energi kita tidak efektif pada emosi negatif, bukan karena bekerja keras secara fisik. Bener ini, bener banget teman-teman. Coba deh kalian pikir-pikir lagi, lebih capek mana
kalian misalkan lari ataupun main bola, muterin lapangan, berkeringat, atau dengan duduk nge-Zoom misalkan dari pagi kuliah sampai sore nonstop, lebih capek mana? Pasti lebih capek yang nge-Zoom dari pagi sampai sore. Meskipun nggak ngapa-ngapain, nggak keluar keringat. Karena sebenarnya energi kita itu terkuras bukan hanya secara fisik, teman-teman, tetapi tidak efektif aja terhadap emosi kita, teman-teman. Jenuh, bosan, tapi kita terus terus kuliah karena itu kewajiban, nggak ada pergerakan sama sekali gitu kan. Duduk aja gitu. Kita pasti capek, teman-teman. Nah, kan contohnya kayak gini, teman-teman. Energi yang dikeluarkan untuk liburan sebenarnya itu jauh lebih besar daripada energi untuk bekerja. Misalkan pada saat liburan tuh kita harus jalan, kita harus mendaki gitu kan, mendaki gunung kalau kita liburannya ke gunung, atau kita harus berenang dan lain sebagainya. Tapi kenapa liburan itu nggak bikin stres? Kenapa? Padahal kita keluar banyak energi loh, tapi kenapa nggak bikin stres? Karena emosinya positif. Kita senang melakukannya. Kita tujuannya liburan itu untuk healing, ya, untuk senang-senang. Maka meskipun kita capek berenang, kita capek mendaki gunung, tapi kita senang. Maka kita nggak capek, teman-teman. Sebenarnya energi kita tuh ada gitu. Energi kita tuh positif gitu, nggak stres. Tetapi kalau kita misalkan berfokus pada hal-hal yang bukan merupakan kendali kita, membuat kita cenderung mengeluarkan emosi negatif. Kita terus mikirin pendapat orang lain, kita terus mikirin kritik netizen gitu yang tidak berdasar gitu kan. Atau kita terus baperan gitu, mudah marah terhadap orang lain, maka kita akan gampang stres, gampang capek. Karena emosi negatif ini menguras cadangan energi lebih banyak daripada bekerja keras secara fisik gitu, teman-teman. Ya, jadi harapannya dengan teman-teman sudah belajar filsafat Stoa ini, teman-teman bisa benar-benar menjadi pemuda yang bermental tangguh, bisa punya energi-energi positif dan bisa terhindar dari energi-energi negatif, teman-teman. Maka ada satu quotes yang sangat bagus sekali untuk menutup pematerian kita pada malam kali ini. Yang pertama adalah, jika kau tidak menyukai sesuatu, maka ubahlah sesuatu tersebut. Kamu nggak suka makan chicken, maka ubahlah makannya jangan sama chicken. Kamu nggak suka makan Kamu nggak suka makan bakso, maka ubahlah makannya jangan sama bakso. Tetapi jika kita nggak bisa mengubahnya, maka ubahlah sikap kita. Bila kita tidak bisa mengubahnya, ubahlah sikapmu. Ya, misalkan kayak tadi, kita tuh nggak suka nih makan bakso, tetapi kita nggak bisa mengubahnya karena nggak ada makanan lain lagi di situ, sedangkan kita lapar. Maka yang diubah adalah bukan baksonya, tapi sikap kita. Oh, bakso ini yang tadinya misalkan jijik, kita alergi bakso, kita menjadi misalkan pandangan kita terhadap bakso, ya udahlah ini enak gitu. Itu kalau dalam makanan gitu ya. Contoh realnya dalam kehidupan nyata. Kalau kamu bisa ngubah pendapat orang lain, maka ubahlah. Tapi kan sebenarnya kita nggak bisa mengubah pendapat orang lain. Maka yang diubah adalah sikap kita. Terserah orang mau bilang apa, yang penting sikap kitanya kayak gimana. Karena kita bisa dengan bebas mengendalikan sikap kita mau kayak gimana. Tapi kita nggak bisa dengan bebas mengubah sikap orang lain. Ya, gitu teman-teman. Maka terima kasih untuk pematerian malam kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman ada ilmu dan manfaat yang bisa teman-teman ambil dan juga bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya sangat senang sekali bisa men-sharingkan hal ini kepada teman-teman. Karena sebenarnya saya juga menjadi kembali belajar, teman-teman. Jadi kembali belajar dari filsafat Stoa ini, teman-teman ya. Baik, sangat luar biasa sekali. Tidak terasa sudah berapa menit ya tadi saya mempresentasikan. Kita akan coba lanjut teman-teman ke sesi tanya jawab gitu ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu ke dalam webinar malam kali ini. Kita akan coba jawab satu per satu, teman-teman. Tapi ini karena banyak sekali pertanyaan, tetap kita nggak akan bisa nggak akan bisa menjawab semuanya gitu ya. Tapi kita akan memilih beberapa aja. Dan buat teman-teman juga yang memang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan di kolom chat dengan format nama, underscore asal instansi, dan juga pertanyaannya apa gitu ya.
Nanti pertanyaan terpilih akan coba kita bacakan dan akan coba kita jawab gitu ya. Gitu teman-teman. Silahkan yang ingin bertanya, sambil saya juga mencari ini data-data yang sudah bertanya gitu ya. Oke. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Hamidah Sopyan dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dari UIN Imam Bonjol Padang. Padang. Katanya dari Hamidah, ini Kak Hamidah, katanya bagaimana seharusnya bersikap saat merasa khawatir, mudah marah, dan selalu berpikir negatif thinking, tetapi tidak mengetahui apa penyebabnya gitu ya. Ini sangat relevan sekali dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Gimana nih kalau kita harus bersikap kalau kita lagi merasa khawatir, mudah marah, dan selalu berpikir negatif terhadap hal-hal, tapi kita nggak tahu gitu apa penyebabnya gitu ya. Nah, saya akan coba jawab satu-satu ya teman-teman semuanya. Silakan yang masih ingin bertanya, silakan untuk dituliskan terlebih dahulu saja pertanyaannya. Nanti akan saya coba jawab lagi ketika memang masih ada waktu. Jadi, sebagaimana yang tadi disampaikan di filsafat Stoa, bahwa kita sebagai generasi muda itu pasti diliputi dengan kekhawatiran, pasti diliputi dengan mudah marah gitu kan, selalu berpikir negatif. Tapi kita nggak tahu apa penyebabnya gitu. Nah, maka gimana caranya kita harus bersikap? Kita harus kembalikan lagi teman-teman kepada inti dari filsafat Stoa. Inti dari filsafat Stoa adalah kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Begitu ya Kak Hamidah. Kita fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan kita nggak boleh fokus terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya kayak gini, kita khawatir tentang masa depan. Maka apa yang harus kita lakukan? Fokus saja terhadap apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan? Misalkan kita khawatir masa depan takut gagal. Maka kita coba dari sekarang bekerja keras, bikin mimpi, bikin rencana, belajar untuk masa depan agar tidak gagal. Ya, kita nggak usah overthinking terhadap terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, terhadap misalkan nanti keputusan di masa depannya kayak gimana, kan kita nggak tahu. Terhadap misalkan kita mau dibantu sama siapa, itu kita nggak tahu. Tetapi kita hanya bisa fokus terhadap apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kayak gitu. Atau kita misalkan mudah marah nih, ada orang nih lagi bercanda kepada kita, tapi kitanya sensian gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah coba kita mengubah pandangan gitu, mengubah persepsi gitu. Kalau memang orang lain gitu ya, lagi bercanda kepada kita, ya nggak apa-apa lah gitu. Kita merasa tersinggung itu nggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Tapi lebih baik si perasaan tersebut itu jangan menjadi perasaan yang berlarut-larut. Tapi jadikanlah itu perasaan yang manusiawi aja. Oke, misalkan merasa nggak enak nggak apa-apa, tapi udah segitu aja cukup. Selanjutnya kita bisa evaluasi nih, kenapa kita ngerasa nggak enak? Apakah kita emang ngerasa seperti itu? Apakah memang yang dikatakan dia itu benar, gitu kan? Kalau memang yang dikatakan dia nggak benar, kita nggak usah ambil pusing gitu teman-teman, kayak gitu. Maka setidaknya itu yang bisa saya sarankan untuk Kak Hamidah, gimana caranya agar kita bisa bersikap tetap tenang, bersikap tetap enjoy gitu, dan terlepas dari khawatir gitu. Yaitu dengan kita fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu. Dan kita juga yang kedua coba mengubah pandangan kita gitu menjadi pandangan yang berprasangka baik gitu. Karena kan dalam agama juga husnuzan itu disarankan. Mungkin itu ya untuk pertanyaan pertama dari Kak Hamidah Sofyan dari UIN Imam Bonjol Padang. Terima kasih udah bertanya. Kita akan coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Coba saya cari lagi. Hmm, oke. Ada dari Ahmad Raihan Aldino, Universitas Negeri Padang. Bagaimana cara dan tips kita agar menjadi pemuda yang tangguh dan kuat dalam menghadapi tantangan dan rintangan? Wis, luar biasa sekali. Tips dan trik menjadi pemuda yang tangguh dalam menghadapi berbagai situasi.
tantangan, dan juga rintangan. Sebenarnya banyak ya tipsnya gitu, tapi kita akan coba kaitkan dengan materi kita pada malam kali ini dengan filsafat Stoa. Jadi agar kita bisa menjadi pribadi yang tangguh, agar kita bisa menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan dan rintangan, adalah kita harus mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri baik secara fisik, baik secara perencanaan, dan yang terpenting secara mental ya. Karena kalau misalkan gini deh, saya ambil contoh kasus, orang mau, ngomong mau pidato. Orang mau pidato, itu kan sebuah rintangan ya, sebuah tantangan untuk dia. Bagaimana caranya dia bisa menyampaikan informasi di depan banyak orang gitu, tapi, yang disampaikannya itu benar gitu. Benar dan juga tersampaikan dengan benar. Nah, eee, itu kan tantangan ya. Maka agar pidatonya berjalan dengan baik, dia harus persiapan. Persiapan latihan, persiapan materi, dan juga persiapan mental. Karena kalau misalkan percuma persiapan latihan, sering, materi juga udah sangat lengkap, tetapi kalau mentalnya belum siap, pasti ketika naik panggung itu langsung ngeblank gitu ya, langsung demam panggung, itu sering terjadi teman-teman. Maka itu yang harus disiapkan. Yang terpenting adalah kita persiapan mental, ya, persiapan mental. Nah, persiapan mental ini bisa kita lakukan dengan, mengaplikasikan teori-teori ataupun pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dari filsafat Stoa, teman-teman. Tadi kan di filsafat Stoa itu disebutkan banyak banget ya, disebutkan banyak banget. Misalkan, kita harus, apa namanya, hidup selaras dengan alam, kita harus bisa, apa namanya, mengikuti hukum alam, gitu. Kita harus yakin bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan, itu pasti akan berdampak di masa yang akan datang, gitu ya. Terus yang kedua, kita juga harus, mengasah kebijakan kebijakan, utama gitu, seperti misalkan kita harus mengasah kebijaksanaan, kita harus mengasah keadilan gitu, kita juga harus mengasah keberanian dan juga, harus bisa menahan diri, dari hal-hal yang sifatnya, memancing nafsu ataupun emosi, gitu ya. Ataupun, yang paling penting lagi-lagi kita fokuskan terhadap dikotomi kendali gitu. Fokuskan mental kita terhadap, "Oke, nggak apa-apa nih, ketika kita menghadapi rintangan ataupun tantangan, rintangan dan tantangan ini datang dari luar. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita fokus terhadap diri kita. Respon seperti apa yang bisa kita lakukan, ya. Kita anggap saja rintangan dan tantangan ini misalkan, nggak bisa kita kendalikan, maka kita fokus aja kepada respon kita, ya. Kalau rintangannya misalkan berupa cacian dari orang lain, rintangannya berupa tantangan dari orang lain, maka kita lakukan do your best gitu. Ikhtiar kalian itu lakukan secara maksimal gitu. Usaha kita lakukan secara maksimal. Masalah nanti hasilnya itu kita, serahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin itu ya, untuk tadi Kak siapa tadi yang bertanya? Kak Ahmad Raihan Aldino ya dari Universitas Negeri Padang. Oke, masih ada waktu. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan dari Laisya Akila. Halo Kak Laisya, Laisya Akila. Terima kasih sudah bertanya. Dari Universitas Negeri Padang juga ternyata. Bagaimana cara kita, pemuda tangguh, berdasarkan filsafat Stoa, sedangkan lingkungan yang berada pada pemuda tidak mendukung untuk berdasarkan filsafat Stoa. Ini sangat benar sekali, ya, sangat benar sekali apa yang disampaikan oleh Kak Laisa, bahwa kita tuh pengen gitu ya, sering sering kita terjebak, ataupun berada dalam situasi, kita pengen nih berubah menjadi pemuda, menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih tenang, yang lebih tangguh secara mental, tapi lingkungan kita tidak mendukung, lingkungan kita tidak siap gitu terhadap perubahan tersebut. Itu gimana kita harus bersikap gitu. Maka kita harus bersikap adalah, nggak apa-apa teman-teman, balik lagi ke yang tadi, lingkungan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan secara langsung. Tetapi diri kita adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Maka kita fokus dulu saja membenahi diri kita. Setelah itu, kita bisa menyebarkan, menularkan semangat kita terhadap lingkungan. Meskipun lingkungan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi kita bisa berusaha untuk menularkan semangat-semangat perubahan terhadap lingkungan kita. Misal kita berada dalam satu lingkungan yang pemikirannya itu masih konservatif,
masih tidak menerima perubahan, ya masih sangat erat dengan budaya dan mitos gitu ya. Maka kita fokus saja terhadap diri kita dulu, jadikan kita dulu yang terbaik, maka berikan contoh ke yang lain ya di lingkungan kita dan lakukan pendekatan secara secara inilah lakukan pendekatannya jangan langsung melabrak gitu, tapi secara pelan-pelan. Ya, filsafat Stoa itu menargetkan seseorang agar bisa hidup bahagia. Maka jangan sampai cara-cara yang kita lakukan itu merusak kebahagiaan orang lain. Ketika kita mengajak orang lain terhadap sesuatu, maka kita harus mengajaknya dengan cara-cara yang smooth, cara-cara yang lembut juga, agar orang lain tuh ikut ke kita itu bukan karena paksaan, tapi karena dia juga bahagia, kayak gitu. Kita mengajar tentang definisi kebahagiaan, maka orang lain itu harus melihat mereka ingin hidup bahagia itu karena melihat kita udah bahagia gitu. Jangan kita jangan kita ngomong-ngomong tentang mental tangguh, tapi kita mentalnya juga belum tangguh gitu. Baru di apa namanya, baru diuji dengan hinaan, baru diuji dengan cercaan yang belum seberapa, kita udah loyo, udah minder, udah nggak mau lanjut lagi. Teman-teman, nabi gitu ya, dalam Islam, nabi itu adalah orang yang paling berat cobaannya, teman-teman. Nggak ada orang yang diuji seberat nabi gitu, nggak ada. Sok ujian kalian, cobaan yang menimpa kalian itu seberat apa sih? Bandingkan dengan nabi, ya. Ya ini bukan bermaksud membanding-bandingkan sebenarnya, ya. Karena setiap orang itu pasti punya ujiannya masing-masing. Tapi yang terpenting adalah setiap orang itu harus mengupgrade cara dia merespon ujian tersebut. Nabi, meskipun ujiannya paling berat di antara yang lainnya, tetapi Nabi ini punya respon terhadap ujian itu yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, ya. Maka ujian tersebut bisa dilewati, kayak gitu teman-teman. Maka kita juga untuk bisa berubah gitu, menjadi seorang pribadi yang lebih baik, kita harus menyiapkan diri kita juga terhadap berbagai situasi yang mungkin akan menimpa kita. Kayak gitu, teman-teman. Oke, masih ada nggak ya? Oke, saya coba satu lagi deh. Satu lagi pertanyaan. Dan mudah-mudahan pertanyaan ini juga mewakili teman-teman ya, meskipun tidak sempat terbacakan semuanya. Oke. Oh ini mah, ini apa katanya, menurut saya filsafat Stoa itu tidak membuat orang menjadi lemah dan mudah ditindas. Filsafat Stoikisme menciptakan kedamaian dan memiliki mental tangguh. Nah, betul-betul. Filsafat Stoa itu sebenarnya ya dengan kita hidup bahagia, itu tidak membuat kita menjadi lemah dan mudah ditindas. Enggak, teman-teman. Kita tetap ya, kita tetap yang tadi disebutkan, kita salah satunya kita harus berpegang pada prinsip kebenaran. Kalau memang ada orang lain yang menghina kita, dan merendahkan kita, tapi misalkan tujuannya sudah di luar batas gitu teman-teman, batas kewajaran. Tujuannya merendahkan untuk pencemaran nama baik, merendahkan untuk menindas kita nggak boleh diam saja sebenarnya. Kita harus melawan dengan kebenaran gitu. Tetapi usahakan ya kita tetap melawan secara prosedural gitu ya untuk menjaga nama baik kita, tapi kita tetap emosi kita tetap stabil, emosi kita tetap tenang, emosi kita nggak jadi pemarah gitu. Ya marah boleh gitu untuk sekali aja, tapi jangan berkelanjutan gitu. Dan jangan sampai kalian membuat keputusan dalam kondisi sedang marah, jangan. Karena ini juga salah satu quotes katanya jangan bikin keputusan dalam kondisi sedang marah karena pasti kalian akan menyesal. Tetap sebenci apapun kita terhadap seseorang yang sudah menjatuhkan kita, kita tetap ketika akan merespon, ketika akan membuat keputusan, kita harus mempertimbangkannya secara baik-baik, teman-teman. Kayak gitu ya. Bahkan filsafat Stoa ini, teman-teman, ini di sini di materi ini hanya disampaikan sebagian kecilnya, teman-teman bisa gali lebih dalam di filsafat Stoa yang lain gitu, di sumber-sumber yang lain. Filsafat Stoikisme itu sebenarnya menciptakan kedamaian dan membuat mental kita menjadi tangguh. Seseorang yang bermental tangguh itu bukan dia yang jago mengalahkan banyak orang. Bukan dia yang jago mengalahkan banyak musuh. Tapi orang yang bermental tangguh adalah dia yang jago untuk bisa menghadapi dirinya sendiri. Menghadapi berbagai godaan yang ada dalam dirinya sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Dalam salah satu hadis juga disebutkan bahwa perang terbesar seorang muslim itu bukan menghadapi musuh, tapi berperang melawan hawa nafsu.
Maka filsafat Stoa ini sangat relate sekali teman-teman. Kalau kita bisa meredam, mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita, maka kita bisa hidup bahagia. Maka kita bisa menjadi seorang pemuda yang bermental tangguh. Di kondisi apapun, kita sedang miskin, kita mental kita tetap tangguh. Kita sedang kaya, kita mental kita juga tetap tangguh. Nggak tergoda dengan korupsi, nggak tergoda dengan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan di dalam agama gitu. Kayak gitu teman-teman. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Diskusi malam kali ini tentang filsafat Stoa sangat luar biasa sekali. Saya sangat bersemangat menyampaikan ini dan mudah-mudahan teman-teman juga bersemangat ya. Dan terima kasih sudah sangat antusias dari awal sampai akhir. Saya lihat di sini partisipannya sangat luar biasa sekali ya. Jangan lupa juga untuk mengabsen teman-teman ya. Mengabsen dengan nama underscore asal instansi dan juga hadir dan screenshot absen tersebut untuk nanti diupload sebagai bukti kehadiran. Dan untuk untuk webinar-webinar Sekolah ID selanjutnya kita akan tetap bertemu di Jumat malam, insya Allah di setiap Jumat malam setiap pekannya. Dan mohon maaf kemarin saya sempat sempat menjanjikan gitu akan menghadirkan seorang tokoh nasional, namun kebetulan beliau sedang berhalangan, jadi untuk pekan ini diisi dulu oleh filsafat Stoa. Tapi ini juga sangat luar biasa teman-teman, sangat relate dengan kehidupan kita sebagai seorang pemuda. Closing statement yang akan saya berikan kepada kalian adalah sebagaimana yang tadi saya sampaikan di slide, bahwasanya jika kamu tidak menyukai sesuatu, maka ubahlah hal tersebut. Namun, jika kamu tidak bisa mengubahnya, maka ubahlah sikapmu. Gitu ya, teman-teman, sebagai penutup pada malam kali ini. Untuk teknis sertifikat dan informasi-informasi webinar lainnya akan kami sampaikan di grup Telegram. Pastikan teman-teman sudah masuk ke grup Telegramnya, gitu kan ya. Dan pastikan membaca setiap informasi yang disampaikan di grup Telegramnya. Nah, kita akhiri saja pertemuan kita pada malam kali ini dengan sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih sekali lagi nih kepada teman-teman yang sudah hadir dari Sabang gitu ya, dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia. Sangat luar biasa sekali, khususnya untuk teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Ini meskipun waktu sudah menunjukkan larut malam gitu, tapi kalian tetap senang, tetap antusias. Mudah-mudahan api semangat itu tetap dijaga menyala ya, karena apalagi sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang pemuda selain kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk generasi bangsa Indonesia. Terima kasih, akan saya tutup untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.